Iya, terima kasih Ibu. Shalom Bapak Sama-sama, Ibu yang Ibu. terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom, shalom ya. Shalom. Kalau yang bisa menghidupkan kamera, silakan untuk menghidupkan kamera Anda supaya ini saya lihat di sini hanya 27 orang ya. Nggak terlalu banyak supaya bisa saling kenal satu dengan yang lain. Itulah tujuan persekutuan doa. Nah, saya mau tanya dulu, ini dari minggu ke minggu jumlahnya segini atau ada tambah, ada kurang? Pemuritan Kira-kira ini? stabil sekitar segini. Ya, pesertanya juga sama ya? Naik turun sih. Pesertanya silih berganti atau sama? Ya ada yang ikut, ada yang enggak, tapi rata-rata umumnya sama. Oh, oke. Nanti jadi waktu sharing kelompok udah langsung diacak aja? Iya, biasanya diacak. Oh, oke. Baik ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita masuk di sesi keempat dari seminar murid yang sejati. Sekarang tidak disebutkan lagi pemuritan, tapi ini adalah seminar murid yang sejati. Pemuritan itu adalah buku yang lama ya. Sekarang ada buku yang baru, ini dia. Ini edisi revisi dari buku yang lama. Tidak hanya revisi tapi ada sedikit perubahan. Ya, kalau yang lama 8 sesi, yang ini hanya 7 sesi. Ya, ini murid yang sejati. Kita akan masuk ke dalam bab 4 yaitu ujian seorang murid. Kalau di buku yang lama dia ada di bab 8 ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk melihat sesi keempat dari seminar murid yang sejati. Nama saya Maria Ciumena, saya dari Paroki Santo Kristoforus Grogol. Sehari-hari saya melayani di BPK PKKKJ, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Di sana saya ada di bidang pembinaan dan pengembangan PDPKK. Ya, boleh panggil saya Maria. Ya, kita akan lihat materi yang sudah saya buat. Saya akan usahakan untuk membawakan hanya dalam waktu paling lambat 45 menit. Setelah itu Anda masuk sharing kelompok selama 30 menit. Seperti itu minggu lalu? Sharing kelompok 30 menit atau berapa lama? 15 menit. Oh, hanya 15 menit. Satu kelompok berapa orang? 3 atau 4. Saya rasa kurang ya waktunya kalau 15 menit ya. Hari ini kita bikin 30 menit biar semua orang bicara ya, kalau harus ada 4 atau 5 orang ya. Oke. Baik. Saya share apa yang saya sudah saya susun. Oke. Murid yang sejati. Kita berbicara mengenai sesi yang keempat, yaitu adalah ujian seorang murid. Oke. Sasaran dari sesi keempat ini adalah yang pertama, menanamkan sebuah kesadaran di dalam diri para murid dalam menghadapi ujian yang dilaluinya di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sasarannya adalah membawa kita untuk lebih menghayati lagi teladan Yesus dalam menghadapi cobaan. Sehingga sesi ini yang pertama akan membawa kita untuk melihat bagaimana sebagai hidup sebagai seorang murid, bagaimana kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Apa itu ujian, cara menghadapinya seperti apa, ini sasaran pertama. Sasaran kedua, belajar dari kehidupan Yesus yang juga mengalami ujian di dalam kehidupannya melalui pencobaan di padang gurun. Itu nanti kita akan lihat ya. Oke, sehingga yang pertama saya membawa Anda untuk melihat dulu apa arti atau makna dari sebuah ujian. Makna sebuah ujian dari bahasa Inggris itu bisa ada 3 ya. Di dalam bahasa Inggris ada 3 kata yang bisa diartikan sebagai ujian. Yang pertama itu adalah temptation. Temptation ini kalau diterjemahkan adalah godaan. Yang kedua adalah test. Ya, test ini kalau diterjemahkan bisa adalah pencobaan, dan yang ketiga itu adalah proof. Ya, proof ini bisa artinya mencoba atau menguji. Ya, sehingga dari tiga perkataan ini kita bisa tahu bahwa kalau kita memandang ujian itu dari sudut pandang bahwa dia adalah godaan, maka sebuah ujian di dalam kehidupan kita akan membawa kita masuk ke dalam
dosa, dan maut. Karena godaan itu tujuannya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan maut. Dan bila kita memandang ujian itu sebagai sebuah pencobaan, maka kita akan memandang dari sudut bahwa pencobaan itu untuk menguji iman dan kesetiaan manusia terhadap Allah, dan juga untuk menguatkan iman dan kepercayaan manusia kepada Allah. Ya, ini makna sebuah ujian. Sehingga kita mau memandangnya dari sudut mana? Kalau kita mandang dari sudut sebagai temptation atau godaan, maka ujian itu merupakan cara iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Tapi kalau kita memandang itu sebagai satu cobaan di dalam kehidupan kita, maka ini bisa punya dua makna. Yang pertama adalah bahwa ujian itu akan merupakan satu hal yang menguji iman kita untuk terus setia kepada Allah, dan juga ujian itu merupakan cara yang digunakan Allah untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Ya, ini yang dimaksudkan dengan sebuah ujian. Nah, ketika kita mengalami ujian atau pencobaan itu di dalam hidup kita, maka buah dari ujian itu, manfaat dari pengujian itu apa? Ada 4. Yang pertama adalah ketika ujian itu terjadi, maka di situ kita akan menemukan kekuatan yang bersumber dari Allah. Mengapa? Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini mau mengatakan apa? Bahwa melalui pencobaan, kita diajak untuk terbuka serta berserah sepenuhnya kepada kuasa dan ini kuasa dan kemurahan, dan ini salah ketik ya, bukan renbaan ya, tapi penyertaan Allah ya. Melalui cobaan kita diajak untuk terbuka serta berserah sepenuhnya terhadap kuasa dan penyertaan Allah. Itu autocorrect ketikannya, oke? Dan penyertaan Allah. Ini manfaat dari pengujian. Bila Anda dan saya ada di dalam ujian, mengalami satu ujian di dalam kehidupan kita, maka ujian itu bisa bermanfaat bagi diri kita. Kenapa? Karena melalui itu kita akan menemukan kekuatan yang bersumber dari Allah. Sebab setiap pencobaan yang kita lalui, kita diajak untuk membuka diri, untuk berserah sepenuhnya kepada kuasa dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Manfaat ujian yang kedua adalah ketika Anda dan saya mengalami ujian, pencobaan di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan membawa kita untuk menguji iman kita serta memperkuat panggilan hidup. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan demikian mau dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam pencobaan, maka kesetiaan dalam menjalani pencobaan akan membuka mata hati kita untuk melihat penyertaan Tuhan, bahwa Dia sungguh berperan dalam hidup kita. Selain itu, kita juga akan menjadi sadar untuk hidup sesuai dengan panggilan kita dan kehendak Allah. Salah satu contoh adalah seperti ini. Suatu hari ketika saya mendampingi sebuah retret, ini namanya retret orang muda ya, tapi ternyata yang ikut di situ ada anak remaja usia 12 tahun ya, 12 tahun. Nah, pada saat saya mendampingi retret anak-anak ini, ada seseorang remaja putri umur 12 tahun,
datang ke saya dan dia hanya mau konseling dengan saya. Dia nggak mau dengan orang lain ya. Padahal saya juga belum kenal dia juga belum kenal saya, baru ketemu di retreat itu. Nah, rupanya kenapa saya ngerti akhirnya dia nggak mau konseling dengan orang lain, karena di situ adalah teman-teman orang tuanya, karena orang tuanya juga aktivis pelayanan ya. Jadi di situ yang para konselor yang disediakan untuk anak-anak ini konseling itu adalah teman mami papinya ya. Jadi sehingga saya akhirnya mengerti kenapa dia tidak mau konseling dengan mereka, karena dia takut apa yang dia ceritakan disampaikan ke orang tuanya ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia konseling dengan saya, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah dia ingin bunuh diri. Ya. Terus saya kaget dengan pernyataan itu. Kemudian saya mulai ajak pelan-pelan dia untuk berbicara, dan akhirnya saya mengerti hal yang mendorong dia untuk pengen bunuh diri itu adalah karena merasa kesepian. Ya, soalnya dari kecil dia anak paling tua, anak paling besar, dia masih punya 3 orang adik. Ya, terus kemudian mama papanya sibuk dengan bekerja dan juga dengan pelayanan ya. Oke. Apa yang terjadi sehingga akhirnya dari kecil dia sering tinggal dengan neneknya. Tapi rupanya kejadian-kejadian yang dia alami dalam hidupnya ketika dia tinggal dengan neneknya itu tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak dicintai. Nah, setelah konseling dengan anak ini, saya minta izin ke dia. Saya bilang, boleh nggak kalau saya ngajak mama kamu ngobrol? Awalnya dia nggak mau ya. Dia bilang nggak. Terus saya bilang, solusinya nggak ada. Nggak ada yang lain selain harus ngajak bicara orang tua kamu. Saya bilang, soalnya kamu masih kecil, kamu perlu dibimbing. Setelah akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia setuju saya untuk mengajak bicara ibunya. Ketika saya mengajak bicara maminya cukup kaget dengan kondisi anaknya, karena kondisi mamanya itu merasa bahwa anaknya ini baik-baik saja ya. Sehingga pada saat dia tahu itu, dia merasa bahwa itu sebuah ujian ya. Betul, itu ujian buat dia yang istilahnya dia sibuk dalam melakukan pelayanan di luar, tapi tidak memikirkan kondisi psikologi anak-anak di rumah, termasuk anak yang paling besar ya. Sehingga apa yang terjadi melalui hal itu, melalui kejadian yang membuat dia terpukul hari itu dengan kenyataan yang dia hadapkan bahwa kondisi anaknya seperti itu, si ibu ini belajar ya. Belajar untuk hidup di dalam kehendak Allah. Kejadian itu membuka mata hatinya untuk melihat ya bahwa dia bersyukur ya, dia belum terlambat. Tuhan masih menyertai mereka dan anaknya mau terbuka untuk bicara dengan orang lain mengenai keadaan dirinya. Karena dia sama sekali nggak pernah tahu dengan kondisi itu. Sehingga apa yang terjadi? Itu justru membuat iman ibu ini semakin kuat untuk berjalan bersama dengan Kristus, tapi juga menyadarkan dia akan peranannya sebagai seorang ibu. Ya, sehingga hari itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bukan berhenti melayani Tuhan. Dia bukan berhenti untuk mencintai Tuhan. Tapi dalam hal ini dia justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah untuk mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya dan di dalam panggilannya sebagai seorang ibu, yaitu dengan menjaga dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Singkat cerita, melalui kejadian itu, ibu ini membenahi diri. Dia membenahi diri dan dengan pembenahan diri itu dia perlahan-lahan juga membenahi kehidupan keluarganya. Hasilnya sangat baik hari ini. Ya, sangat baik. Anaknya yang tadinya konseling dengan saya itu beberapa kali saya sempat ketemu dan dia cerita dan dia merasa bahwa banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam keluarganya. Saya senang sekali ketika saya melihat mereka pergi jalan-jalan, mereka upload foto di sosial media, terus kemudian lihat bagaimana kehidupan keluarga yang bahagia ini ya. Nah,
inilah yang dinamakan bahwa dengan pengalaman hidup, dengan kejadian-kejadian yang mereka alami, yang merupakan satu ujian, ini membuka mata hati ya keluarga ini untuk melihat bahwa Tuhan masih sayang dengan mereka dan Tuhan ingatkan akan hal itu. Sehingga juga semua orang di rumah ini, terutama orang tua, mendapat peneguhan dari panggilan hidupnya bahwa dia harus terlebih dahulu melayani keluarganya dan menyelamatkan anak-anaknya. Ya, ini yang dimaksudkan dengan manfaat dari sebuah ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, bagi yang ketiga, sebuah ujian yang terjadi dalam kehidupan kita bisa juga membawa kita untuk melihat kelemahan dan dosa di dalam kehidupan kita. Contohnya, itu di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35-42, di situ terjadi perselisihan antara Rasul Paulus dan Barnabas mengenai seseorang yang akan diajak oleh Rasul Barnabas di dalam pelayanan, yaitu Markus. Saat itu Paulus menolak hal itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Barnabas terus mengajak Markus dan mereka terpisah, terpencar. Ya, Paulus pergi pelayanan dan Barnabas pergi pelayanan dengan membawa Markus. Nah, namun dalam perjalanan waktu kita lihat bahwa pada akhirnya Paulus mau menerima Markus sebagai mitra sepelayanannya. Nah, di dalam hal ini, ketika terjadi bentrokan antara Paulus dan Barnabas, disitulah ya terjadi ujian. Ya, terjadi masalah, terjadi di mana masalah itu ujian itu membawa Rasul Paulus untuk berbenah diri, ya, melihat kelemahan di dalam dirinya. Mengapa saya harus menolak Markus? Apa yang salah dengan diri Markus? Nah, hal ini mau mengatakan bahwa masalah, pencobaan, pergumulan, dan ujian yang kita alami dalam hidup kita seringkali justru akan membuat kelemahan diri kita itu menjadi tampak. Ya, sehingga ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, baik di dalam berpikir, bersikap, ataupun bertindak. Ya, saya pernah mengalami problem di persekutuan doa dulu. Ya, ketika saya masih aktif pelayanan di persekutuan doa orang muda zaman dulu ketika saya masih muda ya, sekarang juga masih muda ya, maksudnya lebih muda lagi ya. Oke, saya dulu pelayanan di PD itu paling sering itu adalah pelayanan pujian ya, karena saya hobi nyanyi dan memang pintar nyanyi gitu ya, sehingga saya jadi worship leader. Nah, pada saat suatu hari ada seseorang yang ini ceritanya dia dari bidang pujian ya, bidang pujian itu saya nggak tahu saya salahnya di mana gitu ya. Saya salahnya di mana tiba-tiba saya disebelin tanpa sebab gitu ya. Disebelin tanpa sebab. Terus saya mulai lihat sikapnya aneh memang, dalam arti kalau bertemu nggak lagi menyapa, kalau bertemu tidak lagi senyum, dalam setiap rapat selalu nusuk gitu ya. Nah, itu wah merupakan godaan buat saya untuk marah lah ya, godaan untuk marah menghadapi orang yang seperti ini. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah tiba-tiba suatu hari saya menyadari bahwa saya sudah lama tidak diberi tugas sebagai worship leader. Jadwal tugas dikeluarkan per 3 bulan gitu ya. Terus kemudian saya mulai lihat, kok sampai 3 bulan ke depan saya nggak ada sama sekali tugas pujian. Jangankan sebagai WL, sebagai singer juga nggak ada gitu ya. Nah, ini meneguhkan hati saya bahwa ada something wrong dengan orang itu. Karena selain sikap yang dari luar yang saya lihat, kok di dalam jadwal tugas, dia yang nyusun jadwal tugas, itu sama sekali nggak ada nama saya. Sampai 3 bulan ke depan. Itu saya masih diamin ya, nggak saya tanggapin, saya pikir mungkin dia lupa. Sampai kemudian bulan ketiga, keluar lagi jadwal pujian itu 3 bulan lagi ke depan.
Saya lihat lagi nggak ada nama saya. Berarti total 6 bulan saya nggak dapat tugas sama sekali di pujian. Apa yang terjadi? Yang pertama saya refleksi diri. Apa sih yang saya lakukan sehingga orang ini sebel sama saya ya? Saya mulai mengoreksi diri dan saya menemukan kesalahan saya ya. Mungkin saya menyinggung dia dengan kata-kata saya. Tapi saya nggak mau langsung datang ke orang itu. Saya takut nanti timbul masalah baru. Saya datang ke koordinator. Saya bilang sama koordinator, saya bawa jadwal tugas itu yang 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Oke, saya bilang, Pak Koordinator tolong lihat ini 6 bulan saya nggak tugas pujian. Koordinator saya baru ngeh, dia bilang, Maria saya pantesan saya bingung kok kamu udah lama nggak tugas pujian. Saya pikir kamu yang nggak bisa gitu ya. Terus saya bilang, bukan saya nggak bisa, ini saya nggak ditugasin gitu ya. Terus si Pak Koordinator bilang, nanti coba saya tanya bagian ininya kenapa. Terus akhirnya saya mulai ngomong, saya bilang gini, sama teman saya itu saya bilang, kalau gua ngerasanya ya ada something wrong dengan dia nggak suka sama gua, tapi gua rasanya ya mungkin gua ada salah sama dia ya, ada salah karena kata-kata ya, aku kan orangnya kalau ngomong tuh blak-blakan ya, to the point ya, mungkin dia nggak suka dengan itu. Sampai tiba saatnya saya dipertemukan dengan orang ini ya, untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, apa yang terjadi di situ? Bisul dia pecah rupanya. Ya, dia mengungkapkan banyak hal yang dia tidak suka dari saya. Tapi selain itu, dia minta maaf karena dia juga iri hati, ya. Iri hati melihat saya yang pintar nyanyi, yang dipakai Tuhan menurut dia dengan luar biasa di bidang pujian. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya masalah yang kita hadapi berdua ya, membawa dia untuk membuka diri, mengakui kelemahan dan dosanya, juga membawa saya untuk membuka diri, melihat kelemahan saya, dan kita berdua sama-sama mau bertumbuh, baik di dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Nah, hasilnya baik. Hasilnya setelah rekonsiliasi itu, saya jauh lebih mengenal dia jauh lebih mengenal saya, bahkan kita menjadi sahabat karib, ya, menjadi teman dekat. Nah, ini manfaat dari ujian, ya, manfaat dari masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, manfaat dari ujian ini adalah bisa membawa kita untuk mengembangkan karakter yang jauh lebih baik dan lebih positif. Ya, sesuai dengan buah roh yang dikatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, sebab setiap orang yang setia di dalam menjalani pencobaan, maka buah Roh Kudus akan semakin bertumbuh di dalam diri kita. Kesetiaan untuk terus berjuang akan menguatkan mental serta memberikan harapan dan keyakinan akan penyertaan Allah. Oke, ini makna ya, buah dari pencobaan, dari ujian yang kita alami dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, sekarang kita melihat, saya membawa Anda melihat apa yang menjadi teladan yang harus kita contohi dari diri Yesus Kristus ketika dia mengalami pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 10 bercerita mengenai Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Di dalam Matius 4 ini mau menceritakan kepada kita ketika di padang gurun ada 3 macam cobaan, godaan yang dialami oleh Yesus. Yesus menjawab dengan mengulang apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Oleh karena itu saya membawa Anda untuk melihat satu persatu. Yang pertama, Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, ya. Ayat 3 mengatakan bahwa datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ini dalam keadaan Yesus sudah lapar sekali, dia sudah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya, dan dia dibawa iblis pergi ketika dia lapar, dia dibawa iblis dan kemudian di situ datanglah si iblis untuk menggoda Yesus dan kemudian dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti, ya. Dalam keadaan yang seperti itu, setan berusaha untuk mengikis kepercayaan Yesus kepada Bapaknya. Ya, setan berusaha untuk mempengaruhi Yesus supaya menggunakan kuasanya untuk kepentingan dan keperluan dirinya sendiri. Yaitu adalah, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah kepada batu ini untuk menjadi roti karena kamu punya kuasa, ya. Nah, 2 hal ini yang dilakukan oleh iblis. Namun Yesus menjawab iblis dengan mengatakan, ayat 4 ini merupakan pengulangan dari Ulangan 8 ayat 3. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Apa yang mau dinyatakan oleh Yesus melalui pernyataan ini adalah ketika Anda dan saya ada di dalam pencobaan, ingatlah bahwa jangan termakan dengan pencobaan itu sehingga kita tidak percaya kepada Allah. Gunakan hal-hal yang lain, ya, untuk membawa kita bukan memuliakan Allah, tapi justru untuk meninggikan diri kita sendiri. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah serta pergunakanlah, ya, karunia dan bakat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau hari ini engkau dipakai Tuhan sebagai worship leader, kau dipakai Tuhan sebagai tim pelayanan dan dipakai Tuhan untuk mewartakan firman-Nya, dan biarlah dalam setiap karya pelayanan yang kita lakukan, kita memuliakan Allah, tidak mencuri sedikit pun kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Oke. Karena ingat bahwa kalau kita kesombongan itu adalah dosa utama. Kalau kita justru jatuh ke dalam hal itu, maka kita akan termakan oleh godaan iblis, ya, yang akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, cobaan Yesus di padang gurun itu adalah pencobaan untuk mencobai Allah Bapa. Dalam ayat 5 dan 6 di situ dikatakan,
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, ayat ini mau mengatakan apa? Mau menyatakan bahwa ingat bahwa godaan untuk membahayakan diri sendiri dan meminta pertolongan Allah adalah godaan untuk mencobai Allah. Dan membahayakan diri sendiri dan minta pertolongan Allah, ini adalah dosa. Godaan untuk mencobai Allah itu adalah dosa. Sehingga jika ini terjadi dalam hidup kita, maka kita harus sungguh-sungguh mengatakan kepada iblis bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, seperti yang dinyatakan oleh Yesus di dalam ayat 7. Sehingga di sini mau ditekankan kepada kita, di dalam mengikuti Yesus, di dalam mengikuti Allah, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita, jangan hanya mengejar hal-hal yang bersifat sensasional. Sehingga di dalam hal itu kita tidak mengandalkan kuasa Allah, tapi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dan orang yang mengandalkan hal-hal yang mencari hal-hal yang sensasional, artinya dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Ya. Tapi biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kita sungguh mengandalkan Allah. Ya, mengandalkan Allah dan sungguh-sungguh berserah kepadanya. Oke, sungguh-sungguh berserah kepadanya. Saya mengambil contoh ini ya, seperti orang yang tidak setia kepada Allah. Oke, dia jatuh ke dalam masalah, tapi mencari penyelesaian masalah itu dengan cara yang salah. Nah, tapi dia berharap dengan cara yang salah itu Allah Tuhan memberkati kehidupannya. Salah satu contoh, saya punya teman begini. Saya punya seorang teman, waktu itu dia merasa bahwa ada seseorang yang menjahati dia di kantor ya. Menjahati dalam tanda petik, menaruh seperti jimat atau guna-guna itu supaya membuat orang ini tidak bisa konsentrasi dalam bekerja dan membawa hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Ketika dia merasa itu, dia bercerita kepada saya, terus kemudian saya bilang, udah sekarang tidak usah fokus kepada itu, tapi kamu bekerja dengan baik dan berdoa ya. Setiap kali kamu pergi ke kantor, kamu berdoa, di kantor pun kamu berdoa ya. Kamu minta perlindungan Tuhan. Apa yang terjadi? Rupanya dia lebih taat kepada omongan orang lain, sehingga apa yang terjadi? Dia ajak seseorang pergi ke seorang pintar lah, tapi dia tidak mau menyebut itu orang pintar karena dia bilang, orang ini juga berdoa, dia juga sebelum kasih saya air kembang itu dia berdoa gitu ya. Dia juga berdoa rosario, dia juga begini, tapi dia kasih macam-macam gitu kan ya. Nah, terus kemudian dia bilang begini, saya percaya melalui air yang dia kasih suruh saya mandi kembang gitu ya. Ini Tuhan memakai semua itu untuk memberkati kehidupan saya dan menjauhkan saya dari yang jahat. Saya bilang sama dia, hei, bagaimana Tuhan mau memberkati hidup kamu kalau kamu percaya kepada berhala-berhala yang lain. Ya. Ini sama halnya dengan mencari sensasional, dalam mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa aman, merasa safe, merasa aman dan merasa safe tanpa mengindahkan bahwa itu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan ingat, kalau kita
Ya, ini namanya membahayakan diri sendiri tapi dia minta pertolongan Tuhan. Dan ingat apa yang dilakukan ini adalah dosa. Sebab dia mendua hatinya, menduakan Tuhan, mendua hatinya tapi dengan kedok, ya, dengan topeng percaya kepada Allah. Terus kemudian saya tantang dia. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, Allah menyertai dan memberkati engkau, berani nggak malam ini kamu buang itu semua barang-barang yang diberikan oleh orang itu, dan kamu hanya percaya bahwa Tuhan melindungimu? Nggak berani, ya. Nah, itu yang dinamakan pencobaan yang di dalam poin ini, ya. Itu yang dinamakan membahayakan diri sendiri dan minta pertolongan Allah. Dan ini adalah dosa. Oke? Kira-kira paham sampai di sini ya? Nah, sekarang bagian yang ketiga dari cobaan yang dialami Yesus di padang gurun adalah pencobaan untuk menguasai dunia. Oke, di mana di dalam ayat 8 dan 9 di situ dikatakan bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Di sini iblis memperlihatkan kemuliaan dunia, yaitu kekayaan, kemakmuran, dan kemuliaan kepada Yesus. Di mana dia menggoda Yesus supaya sujud kepada dia dan dia akan memberikan semua itu kepada Yesus. Ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini pencobaan yang dialami oleh Yesus yang ketiga ini mau mengatakan kepada kita bahwa janganlah melekat kepada harta duniawi, kepada penyembahan berhala. Dan jangan sekali-sekali kita kompromi dengan dunia. Artinya kompromi dengan dosa. Sekali kita jatuh ke dalam godaan, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa yang mengakibatkan maut. Ya. Oke, saya punya cerita, saya punya seseorang yang dulu pernah saya bersama dengan teman-teman tim kita melayani anak ini. Anak ini itu ketika dia bertobat, dia bercerita mengenai kenapa dia jatuh ke dalam berbagai macam dosa yang dia lakukan. Yang pertama itu adalah dia jatuh ke dalam judi, kemudian ke dalam seks bebas, dan terakhir ke dalam minuman keras. Kita bertanya kepada dia, kok lu bisa sih terikat dengan judi? Dia cerita bahwa awal-awalnya itu orang tuanya mengirimkan dia pergi sekolah ke luar negeri ya. Nah, ketika dia sekolah di luar negeri, orang tuanya cukup kaya ya, memberikan dia uang yang sangat banyak, sehingga apa yang terjadi, ada salah satu teman kos ya, bukan di sana sih bukan kos namanya, teman satu apartemen lah ya, apartemen mereka share. Terus kemudian lu mau duit lebih banyak nggak? Jadi lu nggak usah tergantung sama orang tua lu nanti suatu hari. Kan setiap bulan orang tua kamu ngirim uang segini nih. Lu pakai segini aja nih untuk main ini ya. Judinya tuh bukan main kartu atau main apa, tidak, tapi semacam diajak untuk investasi terus nanti kemudian didapat uang lebih banyak ya, kira-kira begitu. Nah, tapi dia hanya setiap hari monitor itu aja, main gitu ya, semacam apa yang saya nggak tahu itu istilahnya apa, tapi main seperti itu. Awal-awal iya, jadi dia misalkan nanam 1 juta, dia kasih 1 juta, uangnya balik 2 juta ya. Nanti dia tambah lagi 2 juta, balik lagi 4 juta. Wah, semakin diimingin dengan diimingin dengan uang yang banyak. Singkat cerita akhirnya dia mulai terjerumus di dalam nilai yang besar ya, nilai yang besar. Sampai suatu hari dia benar-benar kasih nilai yang sangat besar, gak balik uangnya dan habis. Nah, ketika itu terjadi dia frustasi ya.
Dia frustasi, terus teman yang sama bilang, udah gak usah dipikirin lah, anggap itu buang sial ya. Terus kemudian diajaklah dia pergi minum. Sekali minum, 2 kali minum, lama-lama dia terikat dengan minuman keras. Dan akhirnya tidak hanya di judi uangnya habis, tapi dia mabuk. Nah, ketika dia mabuk itu ditawarkanlah untuk ke prostitusi. Ya, sekali datang, 2 kali datang, akhirnya menikmati. Singkat cerita, terjerumuslah dia di dalam maut dan dosa. Nah, sehingga hidupnya hancur berantakan. Ya, ketika dia tergoda dengan kekayaan, ketika dia tergoda dengan kemakmuran, dengan kesenangan duniawi, dia termakan dengan semua itu, maka iblis dengan perlahan-lahan membawa dia kepada dosa dan kehancuran. Puji Tuhan, ya. Tuhan sungguh sayang kepada anak ini dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Ketika dia pulang kembali ke Indonesia, dia berantem besar dengan orang tuanya dan diusir dari rumah. Dia datang ke gereja di mana dia tidak tahu bahwa di situ ada gereja. Niat dia pertama adalah mau bawa mobil ugal-ugalan dan mati, ya, supaya tertabrak dan mati. Tapi rupanya Tuhan belokkan dia untuk masuk ke halaman gereja yang dia nggak tahu di situ ada gereja. Dia parkir di situ dan dia dengar nyanyi-nyanyian pas ada PD, ya. Dan akhirnya dia turun dari mobil, mengambil keputusan turun dari mobil. Dan keputusan itu turun dari mobil dan masuk ke dalam gereja, itu adalah awal Tuhan menyelamatkan hidupnya. Ya, sehingga akhirnya dia kembali kepada terang. Nah, sekali kita kompromi dengan dunia, dengan pekerjaan iblis, maka kita akan terus terseret dan jatuh di dalam genggamannya. Yesus menang dari godaan iblis ini dan tidak termakan. Ya, sehingga ini menjadi teladan buat kita bahwa janganlah termakan dengan godaan iblis akan kekayaan, kemakmuran, dan kemuliaan dunia. Manusia hidup butuh uang, betul. Sampai hari ini Anda dan saya melayani Tuhan, kita juga butuh uang. Tapi jangan jadikan uang itu sebagai fokus hidup kita. Tapi fokus hidup kita tetaplah kepada Yesus. Ya, ini 3 hal yang dialami Yesus melalui pencobaan di padang gurun. Adalah kalau kita berdoa Bapa kami, di situ ada satu kalimat yang berbunyi seperti ini. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini bukan kita meminta supaya tidak dicobai atau diuji, tetapi supaya Allah sungguh berkenan untuk membebaskan kita dari pencobaan yang berat, di mana kita tidak mampu, itu bukan mampu ya, salah ketik, mampu untuk bertahan. Ini maknanya. Oke. Allah tidak pernah mencobai manusia. Seperti Bapak Ibu nanti baca di kitab Ayub tidak dicobai oleh Allah, tapi Allah mengizinkan Ayub untuk mengalami pencobaan. Sama halnya kita. Kita tidak pernah dicobai, tapi kita diizinkan untuk mengalami pencobaan supaya lewat pencobaan itu iman kita semakin teguh kepada Allah. Ya, semakin teguh kepada Allah. Nah, sekarang kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa hambatan yang paling besar untuk dapat bertahan dalam ujian adalah diri sendiri. Oleh karena itu kita harus kuat, ya, supaya kita kuat menghadapi cobaan, kuat dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi ujian adalah dengan berelasi secara intim dengan Allah. Orang yang berelasi secara intim dengan Allah, maka di dalam hidupnya akan mengalir kuasa Allah yang akan memampukan dia untuk melewati setiap cobaan dan ujian yang dia hadapi di dalam kehidupan ini. Sebab apa? Sebab kita selama masih hidup di dalam dunia, selamanya kita tidak akan bisa menghindari cobaan atau ujian.
Ya, pasti kita akan menghadapi itu di dalam keseharian hidup kita. Nah, supaya kita menang adalah kita harus bisa bertahan. Dan pertahanan itu akan bisa kuat jika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan ingat, siapa yang sungguh-sungguh bertahan di dalam pencobaan, maka ia akan melihat bahwa Tuhan akan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11a. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang terakhir di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita bertahan di dalam pencobaan yang kita alami, dalam ujian yang kita alami, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang tahan uji, yang punya kualitas hidup yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Nah, dengan demikian kita akan menerima janji Tuhan yang akan kepada kita di dalam kehidupan ini, kepada barang siapa yang sungguh mengasihi Dia. Oke, inilah ujian seorang murid. Ini adalah pertanyaan, refleksi, dan diskusi. Nanti setelah ini Anda masuk ke dalam sharing kelompok, tapi yang di-sharingkan adalah diskusi kelompok. Yang refleksi pribadi, ini Anda catat saja untuk menjadi bahan refleksi masing-masing orang. Sedangkan diskusi kelompok di situ ada 2 pertanyaan. Bagikan pengalaman iman Anda saat berjuang di dalam menghadapi permasalahan hidup. Apakah Anda merasakan kehadirannya yang memberikan peneguhan? Ini boleh di screen capture. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang jam 20.43. Oke, kita masuk ke dalam sharing kelompok sampai jam berapa? Silakan. Ini cuma satu kelompok, ada yang bertiga, ada yang berempat. Kira-kira butuh berapa lama ya? Cuma 3 atau 4 orang doang sih. 20 menit ya, cukup ya? Iya, oke, 20 menit. Ya. Ini sudah saya siapkan. Bu Ci Maria mau ikut atau di luar? Saya di main room aja. Oh, oke, ya. Ya, benar. Ya. Gitu, 25 menit, sedang 25-20. Ya, asik kan? Karena Oke. Ini udah semua balik ke room? Sudah, makasih. Ya. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, saya kembalikan ke Yan. Ya, boleh ditutup dengan selanjutnya. Mau ada persembahan atau doa penutup, silakan. Makasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Bu Maria. Terima kasih. Bioni mungkin jam 9 ya. Ko Thomas, bagaimana Ya, kita minta 1 orang ya untuk memberikan
sharing tadi yang kira-kira Sharing. iya, satu orang aja Satu ya orang. yang kira-kira ya menarik dan mungkin Tadi ada itu yang bilang pertanyaan yang tadi kita itu yang bisa bilang kurang waktu itu tuh. Aduh, kok Lanjutin saya aja yang jangan? bilang kurang waktu nih, kurang waktu dia katanya nih. Saya kemarin udah. Bu, ibuku sayang. Masa lagi? yang kira-kira kita bisa dan kita bisa bertanya mumpung ada Cimaria di sini, mungkin ada satu yang pergumulan yang agak sulit yang belum tadi ada yang mau disampaikan, satu orang aja. Atau Belum kalau enggak ada yang mau bertanya juga Ya. boleh, silakan. Ya, bertanya aja. Wah, banyak yang tanya nih kayaknya nih. Iya, Silakan. biasanya kita suka ganti breakout room-nya dengan sesi tanya jawab, Cimar. Oh, ini sebenarnya PD sampai jam berapa rencananya? Jam berapa aja? Bebas. Enggak. Ini maksimal 9.30 sebetulnya, maksimal. Oh, oke. Ya. Tapi Baiklah. biasanya kami dengan orang-orang tertentu, terlebih ada Cimar, kami biasanya mau tanya jawab. Ya, silakan kalau mau tanya jawab. Nah, mungkin saya persilakan dulu buat teman-teman yang mau tanya. Sis, Tony. mau tanya dong, Sis. Ya, silakan Bu Cici. Iya. Saya mau tanya nih, Sis. Kalau pembagian antara pelayanan dengan keluarga itu Sis ya, karena saya pernah dengar dari teman di komunitas, teman itu juga dengar dari Romo Sugiri, katanya untuk pelayanan itu 70, untuk keluarganya 30. Itu bagaimana kalau menurut Sis? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu tuh Romo Sugiri. Gini loh, kita baiknya itu jangan membawa nama seseorang di dalam menentukan itu ya. Kalau saya secara pribadi itu adalah pelayanan itu adalah urutan keluarga prioritas utama. Keluarga prioritas utama, pelayanan itu selanjutnya. Gini, ada prioritas di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, semua orang punya prioritas. Bukan dibilang bahwa prioritas saya itu harus dijalankan oleh Bu Cici gitu. Ini beda kondisi ya. Kalau saya kan belum berkeluarga. Saya hidup sendiri. Saya tidak punya suami, saya tidak punya anak, tapi saya punya orang tua yang masih hidup ya. Sehingga prioritas saya adalah mama saya gitu ya. Sehingga apa yang terjadi buat saya keluarga adalah yang utama. Gitu. Yang nomor 2 itu adalah pekerjaan. Yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah pelayanan. Ya, sehingga itu adalah prioritas hidup saya. Jadi saya kalau menerima pelayanan, saya harus lihat dulu agendanya. Mama saya di rumah ada yang nemenin nggak? Mama saya udah tua gitu kan ya. Ada waktu penting, ada acara keluarga yang harus saya hadiri atau tidak gitu. Yang kedua adalah pekerjaan. Ini mengganggu nggak pekerjaan saya? Oke, sehingga saya kalau itu semuanya beres, saya terima pelayanannya. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa gitu loh. Karena prioritas saya adalah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Beda ceritanya kalau orang dia prioritasnya itu kalau dia tidak kerja, dalam arti dia punya penghasilan pasif, dalam arti dia tidak kerja pun dia dapat uang gitu loh. Sehingga mungkin pelayanan nomor 2. Buat dia pekerjaan nomor 3 karena dia nggak kerja pun dia punya penghasilan pasif gitu yang bisa menghidupi hidupnya gitu kan ya, menghidupi kehidupannya. Ya sehingga prioritas yang kedua bagi dia itu adalah pekerjaan. Pelayanan gitu. Nah, ini beda. Setiap orang punya prioritas beda-beda. Sehingga kita nggak bisa mematokkan bahwa kalau saya prioritasnya ini orang lain pun begitu. Enggak. Ya, tergantung dari kondisi kita. Kalau tadi saya bilang kalau saya seandainya hidup sendiri, saya nggak punya siapa. Ada orang-orang yang hidup sendiri, nggak punya keluarga, nggak punya siapa yang diurusi di rumah, sehingga dia mau pakai waktunya 24 jam untuk pelayanan, ya itu haknya dia gitu. Jangan sampai kita sibuk pelayanan sehingga kita merupakan prioritas yang lain. Nah, ini nggak boleh. Kayak seandainya kalau saya bicara di orang muda ini kan usia yang sedang meniti karir gitu dalam kehidupannya.
Dia harus bekerja untuk hidupnya, untuk masa depannya. Saya nggak bisa bilang bahwa, kamu prioritasin dulu pelayanan baru kamu kerja. Nggak bisa loh. Sekarang kalau misalkan pekerjaannya terbengkalai, masa depannya terbengkalai, siapa yang bertanggung jawab terhadap hal itu? Gitu ya. Sehingga betul kita harus di orang muda, kamu harus prioritas bekerja. Prioritasnya bekerja ya, sehingga mereka harus diajarkan punya time management yang bagus antara pekerjaan dan pelayanan. Kira-kira begitu jawaban saya, Bu Cici, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa prioritas utama kita apa enggak. Semua orang tergantung dengan kondisi dan kebutuhan. Oke. Ya, terima kasih, Sis. Ya. Tanya dong Sis Maria. Ya, silakan Pak. Yoni. Ya, Pak Yoni. Saya mau tanya pengertian ujian dengan cobaan menurut Sis Maria berbeda atau sama? Karena kebanyakan orang ini selalu mencari-cari alasan, oh ini ujian dari Tuhan, ini ujian dari Allah. Tapi sebetulnya makna dari ujian atau cobaan itu sama gak sih? Nih, aja sih Sis Maria. Kalau kita lihat ujian itu ujian dengan cobaan dibilang beda, enggak juga, dibilang sama ada bedanya gitu ya. Kalau ujian, contoh deh, saya pakai contoh kayak misalkan Abraham ya. Abraham kan diminta sama Allah untuk membawa Ishak ke gunung dan dipersembahkan ya. Itu adalah ujian dan itu yang diminta adalah Allah. Allah menguji iman Abraham apakah dia sungguh setia kepadanya. Ya. Tapi ini adalah kita kalau dibilang itu bahwa Allah memasukkan Abraham ke dalam pencobaan, enggak. Allah tidak mencobai manusia, tapi Allah menguji kesetiaan manusia, iya. Ya. Tapi kalau pencobaan adalah contoh kisah Ayub. Iblis berjalan-jalan di surga. Ya, terus Allah bilang, kamu lihat hambaku Ayub, orang yang paling saleh, yang paling setia. Terus iblis bilang, iya karena hidupnya kamu berkati. Coba kalau enggak setia. Terus Allah bilang, silakan. Ya, tapi sayangkan nyawanya. Sehingga Allah mengizinkan Ayub masuk ke dalam pencobaan. Ayub bangkrut total. Bahkan dia mengalami sakit kulit. Tapi di dalam pencobaan itu, Ayub bergumul dengan Allah dan dia setia, sehingga Allah memulihkan keadaan Ayub. Nah, dari dua cerita ini kira-kira Pak Yoni nangkap nggak? Yang mana ujian, yang mana cobaan, yang mana dari Allah, yang mana bukan? Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, nanti tapi kalau di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai. Pencobaan itu bukan dari Allah. Oke? Pencobaan bukan dari Allah. Pencobaan, tapi Allah mengizinkan manusia untuk masuk ke dalam pencobaan untuk menguji imannya. Salah satu contoh, kita lihat pandemi yang sekarang kita alami. Apakah sungguh pandemi ini adalah cobaan dari Allah? Bukan. Tapi Allah mengizinkan pandemi ini terjadi dalam kehidupan manusia untuk menguji iman kita. Kira-kira begitu ya pemahamannya. Dua contoh itu saya rasa bisa menangkap maksudnya. Jadi temanya sudah benar ya Bu. Ujian murid-murid Yesus, bukan cobaan murid-murid Yesus. Terima kasih Bu. Iya. Oke, Cimar, satu lagi terakhir mungkin dari saya. Kadang kita rumah tangga sedang mengalami konflik ya. Apalagi mungkin ada yang sampai berpisah dengan pasangannya. Nah, dia merasa dia selalu tidak pantas untuk melayani. Cuma saya bingung sampai kapan gitu ya. Dia merasa dia tidak pantas. Jadi dia merasa ada yang harus dibersihkan dari diri dia gitu. Padahal menurut saya, kita berusaha untuk, kita semua punya ujian masing-masing ya, banyak salib yang kita harus jalani masing-masing.
Tapi itu juga di luar kehendak. Bagaimana kalau misalnya kita menghadapi konflik rumah tangga, tapi pelayanan apakah harus tersendat hanya karena problem itu? Karena dia merasa tidak layak, tidak pantas, dan lain sebagainya. Oke. Ini saya rasa dia punya alasan sebenarnya. Kalau menurut saya sih dia pakai alasan nggak layak, nggak pantas. Itu sebenarnya alasan yang semu yang sebenarnya menutupi yang sebenarnya gitu loh. Menutupi yang sebenarnya. Karena pada dasarnya begini loh. Pada dasarnya Tuhan aja mengampuni dosa kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Jangan sampai ya. Karena rasa bersalah itu akhirnya bukan membawa kita semakin dekat dengan Allah, masuk ke dalam tahap pertobatan yang sesungguhnya, tapi justru membawa kita jauh dari Tuhan, yang menyalahkan diri sendiri dan akhirnya termakan kemauan iblis loh, yang justru mengintimidasi kita dan membawa kita jauh. Nah, ini yang harus dikasih pengertian kepada teman ibu itu. Ya, sehingga dari situ kita mengajak dia untuk terbuka sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama gitu loh dalam hidup dia, ya, sehingga dia nggak mau datang pelayanan. Apakah sungguh-sungguh kenapa? Atau dia punya masalah lain yang sebenarnya tidak mau ceritakan, entah itu masalah dengan tim PD atau masalah dengan persekutuan. Tapi biasanya orang-orang yang seperti itu adalah mereka yang sedang mengalami tahap punya relasi yang buruk dengan Allah. Tapi kita diberi kesempatan untuk memperbaiki relasi kita untuk semakin hari semakin baik, betul ya. Makanya dia harus orang-orang seperti itu jangan kita jauhin. Justru kita harus semakin mendekati diri dengan mereka, menjadi sahabatnya dan membawa dia keluar dari tempurungnya supaya dia punya pandangan yang lebih luas, punya cara berpikir yang baru. Kira-kira seperti itu, Ibu. Saya mau tambahin dikit, Sis. Ya. Jadi mungkin ya maksudnya Eva itu, jadi teman ini adalah seorang WL atau pemuji. Nah, sementara rumah tangganya lagi ada masalah. Karena saya pernah dengar kalau dia belum menyelesaikan masalah rumah tangganya, lalu tampil sebagai pemuji atau WL, itu katanya bisa tertransfer. Itu bagaimana, Sis? Transfer apa maksudnya? Transfer yang nggak baik begitu. Nah, ini satu pemikiran yang agak keliru ya. Maksudnya gini loh, kalau memang dia secara batin belum siap untuk melayani di dalam tim pujian sebagai WL, saya setuju ya. Karena disposisi batinnya nggak siap. Dalam arti dia sendiri lagi membangun relasi dengan Tuhan atas kekecewaan yang sedang dia alami. Bagaimana dia bisa memimpin orang masuk ke dalam hadirat Tuhan kalau dia sendiri lagi berusaha untuk memperbaiki relasi dia dengan Tuhan. Oke, saya setuju itu. Tapi kalau sampai dia bilang bahwa dengan menjadi tim pujian terus nanti dia mentransfer atau dia ketransfer hal-hal yang buruk, istilahnya pengaruh, kuasa kegelapan masuk, ini salah gitu ya. Ingat bahwa kita ini sudah dimenangkan oleh darah Kristus, kita sudah dibaptis menjadi anak Allah. Tidak segampang itu iblis masuk ke dalam diri seseorang kalau kita tidak membuka diri terhadap dia. Kira-kira begitu. Jadi jangan semua dikaitkan dengan kuasa gelap, enggak. Ya, ketransfer apa gitu. Tidak sembarang loh. Iblis itu merasuki seseorang kalau kita sendiri tidak bermain-main, membuka celah, membuka diri kita terhadap kuasa kegelapan. Tidak. Iblis masuk ke dalam hidup manusia adalah melalui godaan. Ingat, yang membawa kita jatuh ke dalam dosa dan membawa kita jauh dari Allah. Justru yang itu yang saya bilang, alasan dia tidak mau melayani karena masih ada punya malu dengan masalah konflik rumah tangga yang sedang dia alami. Ini juga bisa salah satu cara kerja iblis untuk membawa dia jauh dari Tuhan. Jadi harus hati-hati di dalam hal itu. Istilah transfer mentransfer saya sama sekali tidak setuju. Bu, maksudnya begini, sorry saya juga ini ya. Maksudnya begini, bukan soal ini apa roh jahat gitu, bukan. Maksudnya ini orang punya masalah dengan ini kan. Saat pujian, penyembahan, maksud mereka ya, saya sih tidak ada ini ya, yang ada urapan atau nggak ada urapan, itu tergantung dari kita sendiri gitu loh.
ya kan? Tapi Ya. mereka mengatakan satu orang itu membawa semua, jadi tidak ada urapan saat itu gitu. Menurut Ibu gimana? Gitu maksudnya. Nah, itu Gini, dia. kita nggak boleh menghakimi orang karena dia punya masalah, terus akhirnya dia yang bikin urapan itu bocor di persekutuan doa. Enggak loh, belum tentu. Ingat, ini yang ini yang terekspos keluar problem dia. Tapi bagaimana dengan hidup yang lain yang mungkin jatuh dalam dosa berat yang tidak terekspos? Iya, betul. Ya, Ya, benar. nah sehingga nggak bisa diambil bahwa masalah seseorang di dalam tim ini membuat urapan PD bocor. Siapa yang bilang? Ya, urapan dalam persekutuan doa itu tergantung dari kualitas hidup doa setiap tim pelayanan yang ada di situ, bukan hanya satu orang. Ya, kalau satu orang tim kita sedang mengalami masalah, kita harus mensupport dia, mendukung dia untuk kembali, untuk kuat dalam iman. Justru kalau kita sebagai orang yang punya hidup doa baik, untuk punya relasi dengan Allah baik, pada saat teman-teman di PD mengalami masalah, kita harus mensupport dia, memberikan pemahaman dan pengertian seperti itu. Bukan berarti bahwa seseorang melakukan sesuatu atau sedang jatuh dalam pergumulan atau dosa, ini yang merusak. Kayak nila setitik merusak susu sebelah, enggak loh. Ya, harusnya enggak ya Bu ya? Enggak. Iya. Jadi artinya sis, kalau misalnya dia tetap mau melakukan sebagai worship leader, itu nggak apa-apa. Saya kembali bilang, tergantung disposisi batin orang yang terkait. Ya, kalau memang dia siap untuk melayani, ya it's okay. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya. Kalau seandainya ya dalam konflik yang dia ambil yang terjadi di dalam rumah tangga dia yang istilahnya dia bukan victim, dia adalah pelaku. Berarti kan dia yang melakukan berbuat dosa. Nah, kita arahkan dia untuk bertobat. Oke? Menerima sakramen pengakuan dosa, dan apakah pada saat itu dia tidak layak untuk melayani? Tuhan aja mengampuni. Siapa kita manusia yang tidak mau mengampuni? Oke, seperti itu ya. Ya, terima Oke, kasih. thank you. Ya, thank you. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada tutup aja Pak ya. Iya, silakan Ko Thomas. Iya. Sorry, saya mau nanya juga deh, sekalian mumpung di sini. Kalau kita merasa takut diuji, bagaimana ya menyikapinya? Saya takut menghadapi ujian untuk kenaikan kelas rohani lah, tingkatan rohani gitu. Saya takut gitu. Saya mendingan di posisi yang aman-aman aja gitu. Sebenarnya gini, ujian untuk naik kelas itu datang dengan sendirinya kadang-kadang tanpa kita sadari. Setiap hal di dalam kehidupan kita, baik besar ataupun kecil, itu bisa membawa kita menghadapi ujian kenaikan kelas itu. Ya, salah satu contoh. Nih ya, tiba-tiba masuk kelompok sharing seperti tadi, Bapak dijadikan satu kelompok dengan orang yang sempat punya konflik dengan Bapak. Nah, itu ujian kan? Ujian sebenarnya saat itu kita ditantang bagaimana benar-benar murni mengampuni dan menerima kekurangan orang lain. Ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau hal lainnya contoh, tiba-tiba saja orang yang Bapak mau hindari. Bapak nggak sungguh-sungguh orang nggak mau kontak dengan dia lagi, papasan di satu tempat gitu kan ya. Nah, di situ Bapak ditantang mau menyapa atau tidak. Itu ujian. Kan? Nah, jadi kalau bilang takut menghadapi ujian, sebenarnya buat saya itu, saya justru kadang-kadang nggak tahu kalau sedang menghadapi ujian.
Ya kalau orang nggak tahu sedang menghadapi ujian, kenapa kita harus takut? Kayak contoh, ujian yang saya alami. Saya baru habis sakit keras ya. Saya kemarin Desember itu dihadapkan antara hidup dan mati. Benar-benar udah dalam keadaan kritis karena saya kena kanker dan pendarahan parah. Terus kemudian tanpa saya sadari bahwa saya sakit separah itu dan kena ini infeksi paru-paru akut ya, yang awalnya dikira COVID, ternyata enggak karena paru-paru saya udah putih semua. Nah pada saat itu tiba-tiba saya dihadapkan dengan ujian loh, dengan ujian. Kamu percaya nggak bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kamu, Tuhan memberikan penyembuhan dan Tuhan memberkati kehidupanmu. Nah saat itu ketika itu terjadi, apakah saya tahu itu ujian? Enggak. Tapi sesuatu yang tiba-tiba datang dalam hidup kita gitu. Ya, jadi buat apa kita harus takut terhadap hal itu? Justru itulah hidup. Selama kita ada dalam dunia ini, kita akan dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, baik besar maupun kecil. Ya, karena Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Oke, sehingga kita nggak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi kehidupan ini kalau kita berpusat pada Yesus. Salah satu contoh terakhir saya mau cerita deh. Ada satu cerita yang sangat menginspirasi saya. Seorang tukang tahu yang tiap hari berjualan tahu di pasar. Tiap hari dia keluar dari rumah jam 5 pagi untuk naik angkot ke pasar bawa semua dagangan dia. Suatu hari ketika dia mau keluar dari rumah, dia selalu berdoa. Kebetulan nih orang Kristen tukang tahunya ya, jadi setiap hari dia berdoa minta perlindungan Tuhan, kemudian dia ambil dagangannya, dia keluar dari rumah. Satu pagi dia melakukan hal yang sama, tapi ketika dia keluar dari rumah, dia lagi berjalan menuju ujung gang, tiba-tiba dia kesandung batu dan jatuh. Kakinya terkilir, gak cuma kakinya, tapi semua dagangan yang hari itu dia bawa hancur berantakan sehingga dia nggak bisa jualan. Terus sambil menggerutu dan meringis kesakitan, dia membereskan semua dagangan dia pulang kembali ke rumah. Pada saat di rumah dia mulai marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kan setiap hari saya sudah berdoa minta perlindungan. Setiap hari saya sudah berbuat baik. Kok hari ini kamu izinkan saya mengalami kesialan? Tidak hanya kaki saya yang sakit, tapi saya rugi besar hari ini saya nggak bisa dagang. Dalam keadaan seperti itu, larilah. Tiba-tiba pintu rumahnya digedor orang dengan sangat kuat, sepertinya panik ya. Sambil memanggil nama bapak ini. Bapak ini buka pintu, terus dia lihat ternyata yang datang tetangganya. Terus dia bilang, dia marah-marah sama tetangganya, kamu ini ya, pagi-pagi bikin ribut, saya udah jatuh, saya udah sial hari ini, saya nggak bisa dagang gitu ya. Terus tetangganya bilang gini, aduh Pak, ya puji Tuhan Bapak ada di rumah. Justru Bapak harus bersyukur. Tukang tahunya marah-marah. Kenapa saya harus bersyukur? Kan saya udah rugi, kok saya harus bersyukur? Tetangganya bilang apa? Saya ini lari ke rumah Bapak, saya takut Bapak nggak ada di rumah. Saya takut Bapak udah mati. Terus tukang tahunya bilang, loh kok bisa? Ya, karena angkot yang dinaiki Bapak setiap pagi ke pasar itu barusan kecelakaan dan satu mobil mati semua. Mendengar hal itu, tukang tahu ini bersujud. Dia menangis. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Rupanya Tuhan melindungi dia dengan cara yang lain. Yang melalui tatapan pandangan Bapak ini sebenarnya itu kesialan ya, musibah. Tapi buat Tuhan, itu adalah cara Tuhan menolong. Sehingga tugas kita hanya percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu yang terbaik. Karena apa? Catat. Karena hati Tuhan terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi hari ini, bukan satu kesalahan. Tapi Tuhan memakai segala cara untuk menyatakan yang terbaik bagi Anda dan saya. Sehingga hadapilah kehidupan ini dengan bersyukur, apapun itu. Ya, terima kasih. Itu, Pak. Ya, terima kasih.
Cimar, terima kasih banyak. Ada lagi? Sama-sama, Bu Eva. Boleh nggak saya tambahin sedikit kesaksian saya? Ya. Ada hubungan dengan pencobaan juga sih. Tapi menurut saya mungkin ini pencobaan. Saya kan lagi menjalani puasa. Terus udah jalan berapa hari lah saya enjoy gitu kan. Ada satu hari saya merasa ini saya kambuh lagi lambung saya kambuh, udah itu sakit leher saya, kepala saya sakit banget. Saya di dalam hati ada suara mengatakan batal aja, makan aja katanya. Tapi saya punya batin mengatakan lanjut terus gitu. Tapi akhirnya saya juga lanjut terus sampai selesai. Hanya dengan waktu buka saya minum obat untuk lambung. Tapi sampai itu ya, sampai sekarang saya menyelesaikan puasa saya sampai selesai gitu. Itu termasuk ujian juga bukan, Bu? Godaan, iya, bisa. Itu termasuk ujian, termasuk godaan, iya. Untuk melemahkan keinginan kita gitu ya, kemauan kita. Tapi kalau Ibu bisa bertahan sampai akhir dan hasilnya lihat kan tidak ada dampak yang berarti ya, bersyukur bahwa menyadari bahwa itu ujian dan godaan sehingga kita bisa bertahan. Iya, termasuk kayak ujian gitu. Soalnya lambung saya kambuh lagi gitu. Kambuh otomatis orang kalau namanya lambung kambuh pasti kan harusnya mengisi gitu kan. Itu isi makanan gitu istilahnya. Harus minum obat. Tapi saya tetap bertahan. Saya tidak minum obat karena saya masih puasa. Saya tidak minum. Jadi saya tunggu sampai waktu saya buka, saya baru minum. Saya baru minum obat, saya baru ini makan gitu. Tapi akhirnya kebesokannya lagi saya udah lebih enak gitu loh, Bu. Iya. Itu kesaksian saya sih. Iya, thank you Bu Valentina. Cimar, saya tanya, pada saat tadi Cimar bilang bahwa bulan Desember mengalami sakit, di situ Cimar ketakutan nggak? Atau bagaimana? Ada down-nya sama sekali atau bagaimana? Oh iya, pasti. Ya, saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan ya. Pasti ketika mengalami itu ada rasa takut, ada down, ada protesnya sama Tuhan. Itulah hidup manusia gitu ya. Oke, tapi kita gini loh, yang kita itu harus punya pagar yang bisa menguatkan kita. Saya bersyukur ketika saya ada dalam masa-masa seperti itu, ketika saya down, ketika iman saya goyah, saya punya teman-teman pelayanan, punya teman-teman komunitas yang hadir sebagai pagar buat saya yang terus mendukung saya, mensupport saya dan membuat iman saya bangkit. Bahkan mereka menggelar doa online ya. Buat saya itu sampai berapa kali dan banyak sekali orang yang berdoa buat saya, mengirimkan kekuatan lewat WA. Ya, itulah yang menjadi spirit buat saya untuk kembali bangkit dan percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga sehingga memang penting sekali kita ini nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa menjalani perjalanan iman kita sendiri. Sama halnya seperti Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Karena apa? Karena manusia itu butuh partner. Ya, butuh partner di dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan ini. Supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita juga semakin kuat dan kita semakin percaya kepada Allah, kita juga butuh itu. Kita butuh komunitas. Teman-teman komunitas yang hadir menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga inilah yang sangat penting untuk terlibat di dalam komunitas Kristiani. Salah satunya adalah persekutuan doa. Karena ini akan menjadi pagar buat kita ketika kita lemah. Semua orang akan mengalami itu di dalam hidupnya. Ada masa, ada kayak roda itu kan berputar ya. Ada kadang kita di bawah, kita di tengah, kadang kita di atas. Nah, supaya kita dapat terus berjalan dengan sempurna, pusatnya adalah Yesus, ya. Dan pagar-pagarnya itu, jeruji-jerujinya itu adalah komunitas Kristiani yang terus akan membawa kita untuk menempel kepada Kristus. Kira-kira begitu, Bu. Apakah sampai hari ini Cimar melihat ada kebaikan dari peristiwa yang bulan Desember itu yang dinyatakan Tuhan? Oh, banyak sekali. Ya, yang pertama nih, kalau saya boleh memberikan, selama ini keluarga saya tahu saya pelayanan. Mereka tahu bahwa saya aktif di persekutuan doa. Iya, karena sudah puluhan tahun saya melakukan itu
sejak remaja dulu ya. Orang tua saya juga sudah ikut persekutuan doa. Nah, tapi apa yang terjadi melalui kejadian yang kemarin saya alami, itu memperteguh iman mereka. Salah satunya adalah kakak saya yang begitu khawatir dengan masalah keuangan, dengan masalah kehidupannya dia takut sekali, pokoknya dengan hal uang lah ya. Saya kemarin waktu sakit itu butuh biaya besar, ditambah saya sudah pengangguran sejak 2019. Ya, saya kena PHK 2 kali dari 2017, 2019, terus kemudian berjalannya saya menjalankan pekerjaan freelance yang juga enggak terlalu besar pendapatannya. Dan tiba-tiba di Maret 2020 itu kan COVID ya, itu benar-benar sampai ke belakang saya nggak dapat penghasilan sama sekali, sampai bahkan saya harus pindah tinggal dengan kakak saya ya. Nah, apa yang terjadi dalam keadaan yang seperti itu ya, dalam keadaan seperti itu waktu saya awal masuk rumah sakit saya punya asuransi, betul, tapi asuransi saya hanya mengcover kalau saya di kelas 1. Nah, kondisinya kemarin itu adalah saya kena paru-paru yang orang bilang yang dikiranya COVID, ternyata bukan. Saya nggak boleh ada di ruangan yang berbarengan dengan orang lain dan harus di VIP, harus sendiri ya, apalagi saya ada kanker waktu itu ya. Nah, sehingga biaya itu membengkak. Kakak saya benar-benar udah khawatir ya dengan keadaan itu, siapa yang akan mengcover sisa biayanya, sehingga akhirnya dia terpikir dia anak yang paling tua, dia akan mengcover itu. Dia sudah telepon saya, dia bilang nggak usah khawatir, nanti dia cairkan dia punya deposito dan segalanya. Tapi Anda tahu, sampai saya keluar dari rumah sakit, tidak 1 sen pun uang kakak saya terpakai. Ya, Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Tidak kekurangan 1 sen pun, bahkan berkelebihan. Nah, ini menjadi bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupanku. Ini menjadi bukti, bukan hanya buat saya, tapi juga buat keluarga saya. Sehingga kakak saya itu bilang begini, gila ya, hidup kamu adalah mujizat. Saya hanya bilang kepada dia, mujizat itu terjadi jika kamu melekat kepada Yesus. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Iman mulai muncul di dalam hati keluargaku untuk percaya kepada Allah. Tidak hanya mereka, tapi iman saya pun bangkit dan saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Semakin percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Iya, luar biasa. Terima kasih Cimar. Ya, Hari ini hari yang Tuhan benar-benar nyatakan kemuliaannya. Banyak peneguhan yang bisa saya dapat dari kesaksian-kesaksian yang Cimar berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini kebersamaan kita dalam PD Online ini. Semoga apa yang saya berikan dan juga yang menjadi diskusi kita bisa sama-sama membangkitkan kembali iman kita kepada Allah dan terus setia kepada Dia. Amin. Thank you ya, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke